selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh dan karakter. Yang pertama yaitu Sigar Laki yang memerankan sebagai seorang pemburu. Yang kedua yaitu Limbat yang sebagai seorang pelayan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sinopsis. Yang bercerita di suatu desa di Tondano, hiduplah seorang pemburu bernama Sigar Laki. Sigar Laki terkenal dengan keahliannya sebagai pemburu yang menggunakan tombak. Tidak ada seekor hewan pun yang bisa lepas dari lemparan tombak yang selalu dibawanya setiap hari. Sigar Laki memiliki seorang pelayan yang sangat setia yang bernama Limbat, begitulah namanya. Limbat selalu mendampingi Sigar Laki berburu. Setiap pekerjaan yang diperintahkan oleh Sigar Laki selalu diselesaikan dengan baik. Limbat bertugas untuk mengolah daging-daging hasil buruan tersebut menjadi masakan bagi Sigar Laki. Suatu hari, Sigar Laki memutuskan untuk pergi berburu sendiri tanpa ditemani oleh Limbat. Entah kenapa, hari itu semua hewan seakan-akan enggan keluar dari sarangnya. Tak ada satupun hewan yang tampak melintas di depan mata Sigar Laki. Seharian ia bertahan di hutan sambil berharap ada hewan yang muncul. Namun tak satupun jua hewan yang terlihat. Ia pun akhirnya pulang dengan tangan hampa. Sesampainya di rumah, ia meminta Limbat untuk memasak daging karena ia lapar setelah seharian menunggu di hutan. Limbat pun pergi ke gudang untuk mengambil sebagian dari persediaan daging untuk dimasak. Namun, Limbat terkejut karena ketika melihat bahwa daging sudah tidak ada di gudang. Rupanya sewaktu Sigar Laki pergi berburu, Limbat pun pergi berburu ke tempat yang terpisah sehingga tidak ada yang menjaga rumah. Limbat pun melaporkan kepada Sigar Laki bahwa daging hilang. Limbat terkejut ketika mengetahui bahwa Sigar Laki justru menuduh dirinya yang mencuri daging persediaan. Limbat berusaha meyakinkan bahwa ia bukan pencuri daging, namun Sigar Laki tetap tidak percaya. Akhirnya, Sigar Laki meminta Limbat untuk melakukan sesuatu sesuai perintahnya agar membuktikan bahwa ia bukan pencuri daging tersebut. Sigar Laki mengatakan pada Limbat bahwa ia akan menancapkan tombak ke kolam. Jika tombak itu muncul lebih dulu, maka Limbat bukanlah pencuri daging. Tapi jika Limbat yang muncul lebih dulu, maka ia adalah pencuri daging itu. Limbat pun menyetujui hal itu. Sigar Laki melemparkan tombaknya ke kolam dan Limbat pun mulai menyelam ke kolam untuk mengambilnya. Ketika Sigar Laki menunggu Limbat menyelam, ia melihat babi hutan dan kemudian mengambil tombaknya lalu menancapkannya ke badan babi hutan itu. Limbat terbukti tidak bersalah karena tombak itu keluar lebih dahulu. Tetapi Sigar Laki tidak sepakat karena ia sedang melihat ke arah babi hutan. Akhirnya tes itu diulang kembali. Sigar Laki menancapkan tombaknya ke kolam dan Limbat mulai menyelam. Sembari menunggu tombak muncul, seekor kepiting raksasa berjalan ke arah Sigar Laki dan mencapit jari kakinya. Sigar Laki pun kesakitan lalu menjerit. Ia tidak melihat bahwa tombaknya telah muncul di permukaan kolam. Ini membuktikan bahwa Limbat tidak bersalah. Unsur kepercayaan. Menurut kepercayaan masyarakat Tondano, perilaku jahat akan mendapat balasan yang buruk akibat kelakuannya. Sedangkan orang yang berbuat baik dan jujur pada akhirnya akan hidup berbahagia. Unsur mata pencaharian dalam masyarakat Tondano yaitu berburu hewan. Unsur kesenian dalam cerita ini yaitu pakaian bolaang mengandung pakaian tersebut dipakai oleh Sigar Laki. Pakaian itu merupakan pakaian adat Sulawesi Utara. Wujud dan unsur kebudayaan, peralatan dan teknologi. Peralatan dalam masyarakat Tondano yaitu tombak. Tombak ini merupakan senjata khas Sulawesi Utara yang dipergunakan pada saat berburu.
Nilai moral. Sebuah tuduhan disertai bukti yang kuat. Sebuah tuduhan harus disertai bukti yang kuat, sebab tuduhan tanpa bukti sama halnya dengan menyebar fitnah terhadap orang lain. Perilaku jahat akan mendapat balasan yang buruk akibat kelakuannya. Sedangkan yang berbuat baik dan jujur pada akhirnya akan hidup berbahagia. Pada slide selanjutnya ada unsur budaya pada cover. Unsur yang terdapat pada cover Sigar Laki dan Limbat di sini ada dua, yaitu pada baju bajang yang dikenakan oleh Sigar Laki dan juga si tombaknya. Pada baju bajang sendiri terdapat dua unsur kebudayaan, yaitu unsur pengetahuan dan juga kesenian. Pada unsur pengetahuan terdapat pada proses pembuatan yang dimulai dari kapas yang diproses melalui proses pemintalan menjadi sebuah kain, sehingga kain yang dihasilkan lebih nyaman untuk digunakan sehari-hari. Dan pada unsur kesenian itu, baju bajang sendiri ini merupakan baju khas Sulawesi Utara yang biasa digunakan pada acara adat pernikahan, penyambutan tamu, dan acara adat lainnya. Pada tombak yang sedang dipegang oleh Limbat, panjang kayunya bisa 1-1,5 meter. Ya, tombak tersebut biasa digunakan dalam mencari mata pencaharian seperti hewan berburu istilahnya berburu di hutan, itu pada masanya.